sebetulnya kalau dipelajari secara khusus kan iya. mereka harus diperlakukan secara khusus ya Mas, lebih-lebih aglonema. Iya. Tetapi saya samakan saja Mas, hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian halaman rumahnya ya, dan teras rumahnya di sini penuh sekali dengan koleksi tanaman hiasnya. Dan pastinya selain tanaman-tanaman hias yang tumbuh dengan cantik dan tertata dengan rapi seperti ini, namun dibarengi dengan keadaan yang sebersih ini ya, sehingga menjadikan tampilan rumahnya ini benar-benar sangat asri. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa jenis tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan nanti saya juga pastinya ya bertanya pada ibunya nanti tentang media tanam yang digunakan, bagaimana cara ibunya ini merawat tanaman-tanaman hiasnya, dan untuk menjadikan keadaan halamannya ini menjadi indah seperti ini ya. Dan saya bakalan melihat dulu pada bagian sisi ini. Ini depan rumah, ini menghadap lebih persisnya ini ke sebelah barat selatan ya Bu ya. Soalnya posisi di sini ini lebih ke pojok. Jadi arahnya lebih ke barat kayak selatan gitu. Dan kemudian pada bagian depannya di sini ada beberapa tanaman hias, di antaranya ada tanaman hias, ada puring. Kemudian juga ada lonceng senja. Kemudian juga ada beberapa tanaman hias Anthurium Holland. Dan di situ ada Anthurium kayak presiden ya ini ya. Dan keadaannya di sini benar-benar sangat nyaman ya dengan keadaan yang sebersih ini. Dan kemudian pada bagian lantainya juga dikasih batu-batu dari kerikil seperti ini, sehingga keadaan saat hujan ini akan selalu kering ya dan nampak alami. Dan pada bagian depannya di sini ditaruh beberapa tanaman, ada tanaman buah juga, sehingga matahari yang sampai ke halaman rumah ini ya, ini pastinya tidak full ya, karena pastinya terdapat naungan-naungan dari beberapa tanaman hias yang berukuran besar seperti itu, sehingga untuk jenis tanaman hias daun seperti tanaman hias aglonema ini memiliki warna daun yang cantik banget. Dan saking banyaknya koleksi tanaman hias yang berada di sini, untuk daunnya juga bisa dibilang ya di sini utuh, kayak hampir tidak ada ulat yang menempel ataupun merusak pada bagian daunnya. Di sini bagus banget. Dan memang ya ketika pada bagian halaman rumah ataupun teras rumah itu terdapat tanaman hias, setidaknya suasana itu akan jauh lebih indah ya, lebih adem dan juga asri. Kemudian di bagian sampingnya di sini juga ada beberapa tanaman hias. Di antaranya ada tanaman hias, ada Bowarai Tiger di Venbasia, kemudian juga ada Aglonema klasik Emerald Bay, kemudian juga ada tanaman hias, ada Aglonema yang silver. Nah, di sini ibunya ini untuk mengatasi agar tanaman hias Aglonema klasik ya, kebetulan di sini ada Aglonema Birkin. Di sini ibunya itu memangkas pada bagian batang yang sudah tua, karena kebiasaan untuk jenis tanaman hias yang memiliki batang mata tuna seperti ini ya, ini biasanya ketika sudah mulai tua seperti itu ya, itu biasanya akan menjadi lebih kurus ya pertumbuhannya. Dan ketika dilakukan pemangkasan seperti ini, setidaknya pertumbuhannya itu muncul tunas tersebut itu akan jauh lebih bagus dan lebih rimbun. Dan kemudian juga di sini ada tanaman hias, ada Pillow Lemon. Dan di bagian sudut ini, di bagian depan rumah, di sini ada satu rak yang berwarna putih dari besi untuk menaruh tanaman hiasnya. Di sini benar-benar sangat menyenangkan sekali keadaannya. Dan langsung saja ya saya bakalan bertanya dengan ibunya, bagaimana sih cara ibunya ini
untuk merawat tanaman hiasnya, karena untuk koleksi tanaman hiasnya ini di sini banyak banget. Selamat siang Ibu. Ya, Mas. Dengan Ibu siapa ini? Bu Untari. Ibu Untari. Ya. Sudah berapa lama Ibu menyukai tanaman hias? Oh, sudah lama, Mas. Sekitar berapa tahun ya? Oh ya, selama saya berdomisili, lebih-lebih waktu pandemi, Mas. Waktu pandemi. Iya, itu kan berarti WFH. Ya. Nah, itu lalu mulai saya suka menanam. Berarti ini untuk kegiatan menanam ini sebenarnya baru-baru ini ya, Iya, sekitar iya. paling tidak 3 tahunan ya Bu ya. Betul, Mas. Dan bagaimana cara Ibu ini merawat tanaman hiasnya? Sederhana sekali, Mas. Saya tanahnya hanya medianya. Saya memperhatikan itu campuran Thomas pupuk. Iya. Tetapi kalau tanamannya saya mencari tanaman yang mudah ditanam. Yang mudah ditanam ya. Iya. Jadi tidak rewel seperti itu, yang tidak harus memerlukan perhatian yang hari, lebih ya, yang tiap hari. Itu. Nah, itu saja, Mas. Terus untuk penggunaan media tanam seperti untuk jenis tanaman hias aglonema, keladi dan yang lainnya, apakah medianya itu sama Bu? Sama, Mas. Sama. Tanah dicampur pupuk saja. Padahal sebetulnya kalau dipelajari secara khusus kan mereka harus diperlakukan secara khusus ya, Mas, lebih-lebih aglonema. Iya. Tetapi saya samakan saja, Mas. Hanya mungkin setiap hari kalau itu suntuk pulang kerja itu ya saya nengok itu mungkin ada ulat atau kalau daunnya kering ya dipotong gitu aja, Mas. Lalu jangan lupa disiram, lalu tanahnya dibuat selalu gembur, itu saja, Mas, sederhana sekali. Terus ketika sedang musim kemarau ya, itu ibunya biasanya melakukan penyiraman itu biasanya berapa hari sekali Bu? 2 hari sekali, Mas. 2 hari sekali secara rutin ya? Yang pastinya yang berada di teras ataupun di halaman rumah? Iya, semua, Mas, semua. Menggunakan air dari keran atau air dari mana? Keran, Mas. Dari keran, dari keran biasa. Iya. Terus kemudian kalau sedang musim hujan, melakukan penyiramannya itu saya berapa? Lihat, Mas, lihat kondisi medianya ya. Kondisi tanah dan kondisi medianya yang dimaksudkan. Tapi kalau misalnya itu kesannya masih basah, ya saya tidak seperti itu. Dan manfaat dari memangkas daun-daun yang kering pada tanaman hias itu apa ya Bu? Supaya seperti regenerasi gitu loh, Mas. Ya, dengan daun-daun yang kering atau daun-daun yang sudah tua itu dipangkas toh nanti itu memberi kesempatan yang lain akan tumbuh. Akan tumbuh ya, daun baru ya. Akarnya tidak mempunyai beban untuk memberikan nutrisi yang daun-daun yang sudah kering ya. Dan kemudian di sini saya melihat ya Bu ya, ini pada bagian potnya di sini terlihat bersih sekali, hampir tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh. Apakah rumput liar yang tumbuh pada media pot itu mengganggu tanaman utamanya ya Bu? Tentu, Mas, itulah jadi setiap hari di waktu senggang. Ya, saya sambil mengontrol itu kan yang hambanya itu ulat kan, Mas. Ya, itu sambil mengontrol ada ulat atau tidak. Nah, itu saya ambil, saya takuti rumput, saya periksa satu persatu. Terus untuk tanaman hias daun, khususnya aglonema ataupun keladi, itu kan paling suka dimakan ulat. Bagaimana Ibu cara mengatasinya? Iya. Pakai obat nggak Bu? Pakai semprotan obat nggak? Nggak ada yang pakai obat. Tidak. Ya itu karena saya suka dengan tanaman itu. Jadi setiap hari saya lihat. Berarti paling tidak kita suka dulu ya. Kalau suka berarti setidaknya kita mempunyai rasa peduli ya Bu ya. Jadi tanaman itu juga tahu kok, Mas, kalau dicintai, kalau dirawat, kalau diperhatikan, katakanlah disapa dengan melalui kontrol, misalnya ada ulat atau tidak. Seperti itu dia tuh membalas, Mas. Membalasnya dengan indah seperti itu. Dan kemudian apakah Ibu juga melakukan pergantian media tanam? Biasanya berapa bulan sekali atau sama sekali tidak dikasih? Tidak, Mas. Sama sekali dari penanaman awal, ini sama sekali tidak dikasih. Iya, tetapi hanya kalau misalnya sudah berkurang atau saya kira itu sudah mulai kelihatan pertumbuhannya tidak baik ya. Itu, Mas. Itu saya olah lagi atau mungkin saya digemburkan lagi ya. Seperti itu, Mas. Ya. Tapi saya tidak pernah mengganti media seutuhnya, tidak pernah. Betul. Dan
koleksi tanaman hiasnya di sini banyak sekali. Bagaimana Ibu cara mendapatkan, apakah beli ataupun juga apa ya? Istilahnya barter dengan tetangga ataupun sama pecinta tanaman hias? Saya ada yang beli Mas, tetapi itu yang terjangkau di yang terjangkau ya, Misalnya, pastinya. yang kecil seperti itu nanti akan saya rawat menjadi besar, menjadi beranak pinak seperti aglonema. Di sini ya, terlihat. Itu, ya. Ini berarti setidaknya dalam jangka waktu 2 tahun ini ya Bu, 2 tahun 3 tahun ya. 3 tahun. Di sini untuk koleksi tanaman hiasnya, seperti di situ ada tanaman hias aglonema Lady Valentine, kemudian juga ada aglonema Snow White, kemudian juga ada Big Roy, ada butterfly. Berarti ini dulunya sebelum 2-3 tahun ini sama sekali nggak ada tanaman hiasnya Bu, sama sekali nggak ada. Iya, iya. Saya hanya beli yang sekali lagi Mas, saya beli yang terjangkau. Jadi yang kecil, lalu dirawat, lalu dia beranak, lalu saya pisahkan ya. Itu. Tapi kalau muring seperti ini, barter, Mas, kebanyakan barter. Karena memang mudah didapatkan ya Bu ya. Dan untuk jenis-jenis puring di sini ibunya lebih ke stek ya Bu, lebih ke stek batang ya. Iya. Karena memang bagus-bagus sekali. Dan yang terakhir Bu, bagaimana cara Ibu membersihkan halaman rumahnya, karena pada bagian halaman rumahnya di sini benar-benar terlihat asri. Misalnya terang sore seperti ini Mas. Nah, saya pasti akan menyapu halaman seperti itu. Tapi kalau tidak saya tunda. Saya tunda ya. Dan kemudian ini ya Bu, ini pada bagian lantainya ini bagus banget seperti ini ya. Dikasih batu-batu kerikil seperti ini. Di bagian bawahnya ini sudah dikasih peluran belum Bu, atau masih murni tanah? Tanah. Masih tanah ya. Tanah, iya. Dan Ibu memiliki konsep tersendiri nggak? Kenapa pakai batu-batu seperti ini? Itu konsep kuno Mas, katanya toh itu jadi kalau ada tamu atau ada apa belum mengetuk pintu mungkin kami sudah mendengar dulu. Berarti setidaknya dengan suara injakan ya Bu ya. Ibunya pintar banget benar-benar. Selain memang pintar ngerawat tanamannya, juga ibunya sepertinya pintar siasat juga sebenarnya. Siapa itu tamu yang diundang atau tidak, seperti itu. Dan ibunya merasa capek nggak Bu untuk merawat banyaknya tanamannya seperti ini? Tidak ya? Saya senang sekali dan saya sangat mencintai ini. Sebetulnya saya merasa ini sederhana sekali Mas. Itu semua hanya tanaman yang gampang sekali tumbuh, yang gampang mau tumbuh seperti itu. Dan sebenarnya juga tanaman-tanaman yang sederhana ketika dirawat dengan baik juga akan menghasilkan sesuatu yang indah ya Bu ya. Tidak harus tanaman-tanaman hias yang mahal ya Bu ya. Betul Mas, betul, sungguh-sungguh. Ya. Seperti ini toh Mas, ini kan yang tadi warnanya toh Mas. Warnanya benar banget. Dan di sini memang keadaannya ini benar-benar sangat rapi dan bersih. Seperti ini ya. Ini sebenarnya untuk potnya ini bersih karena hanya saja ini sudah lama, tapi keadaannya benar-benar bersih. Dan apakah ibunya juga untuk melakukan penyiraman itu untuk tanaman hias keladi, diven ataupun aglonema itu sama ya? Ketika melakukan itu berarti bareng-bareng dilakukan penyiraman sekalian. Iya, itu disiram sama-sama seperti itu. Semua mendapat bagian. Dan terima kasih waktunya ya Bu. Ini sangat bermanfaat bagi para sahabat kembang desa dan pecinta tanaman hias. Dan lain waktu saya bisa berkunjung lagi ya Bu ke sini ya Bu ya. Dan demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Untari ya, Ibu Untari tentang bagaimana cara Ibu ini merawat tanaman hiasnya, bagaimana cara Ibu ini mendapatkan tanaman hiasnya dan lain-lain, media tanam juga yang digunakan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.